Popularitas sudah menjadi kodrat seorang artis, namun ketika harus bersaing masuk ke panggung politik, apakah popularitas tersebut mampu mendongkrak suara partai atau malah sebaliknya? Dan untuk membahas soal ini kita malam hari ini sudah kehadiran tamu di studio. Selamat malam, terima kasih Mbak Raslina Rasidin. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Waalaikumsalam. Mbak Raslina dari Caleg Partai Berkarya ya. Caleg Partai Berkarya. Terima kasih dan juga terima kasih Bang Ikrama Musloman, peneliti LSI Deni JA. Ya, terima kasih Bang Ikram sudah hadir dan juga malam hari ini ada Mbak Oki Asokawati dari Caleg Partai Nasdem. Terima kasih Mbak Oki sudah hadir malam hari ini. Waalaikumsalam. Ini sepertinya kalau kita bahas ini ya soal artis nyalek ini kan memang bukan fenomena baru begitu ya. Sudah dari lama begitu artis atau tokoh publik populis begitu yang masuk ke dalam parlemen begitu. Nah, kita ingin melihat perspektif apakah jurus-jurus mengusung public figure seperti Mbak Raslina atau Mbak Oki ini masih ampuh begitu untuk pilpres atau pileg untuk 2019 ini. Kita akan lihat dulu seperti apa kemudian hasil dari LSI memotret ini salah satunya adalah caleg atau partai. Nah, ini ada survei yang juga menghasilkan persentase yang cukup tinggi. Saya lebih mempertimbangkan nama calon anggota legislatif yang saya kenal. Dan nah artinya ini kalangan-kalangan public figure ya berarti ya yang populer begitu. Nah, yang kedua ini saya lebih mempertimbangkan partai politik, ini persentasenya 26,6 dan tidak tahu. Nah, berikutnya kita akan lihat tingkat pengenalan caleg. Ini kenal 25,8% dan ini justru menarik. Ini yang kedua tidak kenal 70,6%. Ini Bang Iram nanti bisa mungkin jelaskan bagaimana dan tidak tahu juga atau tidak menjawab 3,6% begitu ya. Berikutnya ada lagi grafisnya. Nah, ini pengaruh caleg terhadap posisi partai. Lebih mempertimbangkan caleg yang dikenal 60,3%, caleg yang dikenal 25,8% dan pengaruh caleg terhadap partai 15,6%. Bang Ira mungkin bisa menjelaskan ini ada fenomena yang berubahkah atau memang ini hanya sekedar dinamika saja atau bagaimana sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari hasil survei ini, kita mencoba memotret apakah penetrasi para caleg itu sudah maksimal apa tidak ya. Nah, kita sebenarnya ini bukan hanya untuk artis ya, tapi seluruh caleg. Ya. Memang kecenderungan pemilih kita 60% ingin memilih caleg. Ya. Dan yang ingin hanya akan memilih partai itu 26%. Namun jika kita korelasi dari 60% ini, rupanya yang kenal caleg hanya 25%. Ya. Karena itu bisa saja, ini kan perspektif ya, mereka pengen memilih caleg atau partai. Namun ketika kita tanya ya, mau milih partai ya atau caleg yang dikenal ya, karena penetrasi caleg yang dikenal hanya 25%, maka kecenderungan yang memilih partai malah mayoritas ya, bahkan ada di atas 40%. Karena memang penetrasi caleg belum juga mampu mendongkrak. Apalagi ada konsekuensi dari pemilu serentak ini, Mas. Ya. Jadi magnet pilpres yang begitu kuat akhirnya mereduksi magnet lokus yang lebih kecil pileg ya, sehingga fokus terhadap calon presiden ini kemudian kerja kawan-kawan caleg menjadi lebih berat untuk memperkenalkan. Walaupun kemudian yang dipajang ataupun juga yang diusung juga adalah sosok-sosok artis yang punya nama begitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari track record ya, memang kan ada jurisprudensi bahwa para caleg artis ini atau selebriti ini punya peluang ya, karena kemarin kalau nggak salah 15 selebriti yang duduk di parlemen. Ya. Namun kalau konteks hari ini kita lihat memang elektabilitas parpol belum terlalu mendongkrak ya, di mana di sana ada para caleg-caleg artis juga ya, misalnya di Nasdem ya, walaupun memang potensi masuk PT juga besar di survei kami, namun belum signifikan ya. Jadi memang yang disasar untuk bisa mencapai elektabilitas atau parliamentary threshold atau apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kan kalau kita melihat dengan mendadak caleg yang banyak ini ya, artis yang tiba-tiba, kalau Mbak Oki jelas ya, beliau dikader oleh partai politik, kemudian jenjang rekam di dunia politik begitu kuat. Kan banyak juga yang tidak kuat kaderisasi, namun ditarik oleh partai politik. Ini
setali dua uang dengan ini Mas, bahwa kaderisasi lemah di partai Oke, politik. oke. Saya langsung ke Mbak Oki deh. Mbak Oki melihat ini bagaimana? Maksudnya masih ada stigma bahwa popularitas artis atau tokoh publik atau public figure ini hanya untuk mendongkrak elektabilitas, bukan lagi intelektualitas yang diusung begitu, dan sampai sekarang masih dipertanyakan keberadaan artis dan public figure ini. Mbak Oki melihat ini bagaimana? Ya, dengan sistem pemilu yang terbuka seperti ini, menurut hemat saya peran artis itu memang masih diperlukan. Meskipun tadi dikatakan oleh Mas Ikram hasilnya tidak signifikan. Kalau toh hasilnya tidak signifikan, tapi dia bisa berkontribusi. Dan terkait dengan artis yang baru atau melakukan kaderisasi di dalam partainya, menurut hemat saya sebetulnya sih kalau misalnya para artis itu kemudian dikatakan ngapain hanya sebagai vote getter saja begitu, menurut hemat saya nggak apa-apa juga gitu, karena bagaimanapun juga dalam suatu organisasi kan pasti ada peran masing-masing, dan peran-peran itu kan sama aja seperti sebuah skrup kecil di sebuah mesin yang besar gitu ya. Kalau skrupnya satu karatan aja, mesin besarnya juga nggak bisa jalan. Jadi sebagai vote getter menurut hemat saya tidak apa-apa, hanya saja memang dengan modal sosial seperti itu harus dibarengi juga dengan keterampilan mereka untuk bisa merebut hati rakyat. Karena bagaimanapun juga keterpilihan kita sebagai public figure itu adalah bagaimana kemudian konstituen ini bisa positif kepada kita. Karena kalau hanya sekedar foto-foto saja begitu, belum tentu itu bisa membuat mereka memilih kepada kita. Mbak Raslina, apa iya nggak apa-apa dikatakan sebagai vote getter saja begitu, melawan stigma ini? Kalau dari Mbak Raslina gimana? Apa berkarya ini baru banget kan? Kalau berkarya baru Mas, tapi kalau saya mungkin saya cukup panjang juga perjalanan kaderisasinya, puluhan tahun di partai, bukan belasan tahun. Artinya gini, terlepas apakah stigma itu kemudian berada di masyarakat, saya pikir kita harus mampu mengambil segi positifnya. Karena apa? Karena memang kan sudah diundang-undangkan. Dalam undang-undang sudah tertulis siapapun mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Artinya gini, equal, ya, equal. Jadi dengan tidak membuat tanda kutip bahwa kami adalah artis atau kami adalah bagian dari masyarakat, tapi kami punya hak yang sama. Artinya kemudian kalau memang ada beberapa partai yang melakukan proses kaderisasi cukup baik, itu juga tidak ada salahnya, ya. Saya, Mbak Oki, mungkin yang sudah berjalannya cukup panjang juga di partai politik. Artinya begini. Kami mengalami proses pengkaderan yang panjang, tapi juga kami tidak menutup peluang buat mungkin teman-teman artis-artis yang baru kemudian ikut terjun agar apa? Agar juga melakukan edukasi, jadi pembelajaran kepada masyarakat bahwa memang kita memang butuh dan partai politik juga butuh. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghindari apapun bentuknya. Sistem pemilu yang ada di Indonesia ini memang butuh yang dikatakan sebuah popularitas. Kepala desa juga popularitas, betul ya Mas? Mohon maaf ya. Tukang bakso juga katakan atau siapapun orang harus punya hal atau modal sosial itu untuk diangkat. Jadi saya pikir kalau kita menghadapinya atau melihatnya dengan nilai yang positif sah-sah aja. Oke. Bang Ikram, berarti memang tidak dinafikan bahwa kemudian sosok artis atau public figure ini penting begitu. Tapi di satu sisi ini juga dikatakan sebagai beban juga buat partai begitu, sehingga kemudian artis diusung karena memang ada proses kaderisasi di partai yang memang sangat-sangat ada persoalan di situ. Bagaimana? Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita mau cari contoh ya, memang ada artis yang kemudian sukses di dunia politik. Misalnya kayak Ronald Reagan jadi presiden Amerika, itu artis ya. Estrada di Filipina. Namun kan mereka melewati proses politik yang panjang yang mungkin dilewati oleh Mbak Oki sama Mbak Raslina ya. Namun kan kalau kita lihat fenomena di 2019 ya, puluhan artis ya mendadak caleg, ini kan menandakan bahwa ada political hazard di sana ya. Pertama, mereka belum teruji secara rekam jejak ya, karena rekam jejak perlu diuji ya. Kalau Mbak Raslina, Mbak Oki mungkin saya pikir udah tuntas ya, apalagi udah terpilih ya di dapil 2 Mbak ya, Mbak dapil 3. Jadi saya pikir pertama faktor rekrutmen ini apakah menafikan ya, karena popularitas itu menafikan idealisme partai ya, sehingga saya pikir pertimbangan untuk kenapa banyak yang berbondong faktor pragmatis elektoral ya. Bagaimana seperti disebut tadi sama Bang Joni ya, bahwa ini popularitas akan dikonversi menjadi elektabilitas. Artinya kan
targetnya adalah suara ya. Itu yang kemudian saya pikir selain beban para caleg, beban partai juga harus ada memberikan edukasi kepada caleg-caleg artis baru ini untuk menanamkan nilai-nilai partai politik di sana ya, sehingga mereka rekam jejaknya juga bisa dibentuk, visi politiknya juga bisa terbentuk gitu. Kalau Mbak Roslina di Dapil 3 ya? DKI 3, Mas, ya? ya. Barat Utara Kepulauan Seribu. Oke. Ya. Dapil neraka julukannya. Ya, Dapil neraka karena banyak artis juga di sana dan juga politisi incumbent di parlemen juga banyak di sana ya. Tentunya beban terbesar kami adalah para incumbent ya, para incumbent ditambah mungkin ada teman-teman artis, kemudian juga ada partai-partai baru sekarang kan yang juga meletakkan public figure. Ini juga tentunya menjadi PR bersama. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa kita harus memberikan terus-menerus edukasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar. Kalau saya memang hal yang penting kami bawa adalah mengenai kuota 30% perempuan itu. Karena apa? Harus saya gaungkan mau tidak mau. Akhirnya partai politik walaupun kami partai baru, kami harus memenuhi kuota tersebut. Dan sayang apalagi kalau bicara dapil saya DKI 3 Mas, 3 periode belum pernah undang-undang ini terlaksana. Jadi belum pernah ada wakil perempuan. Mbak Oki alhamdulillah sudah ada wakil, berarti artinya dari DKI 2 sendiri. Tapi di dapil saya belum ada. Artinya gini, ini otomatis juga akan memberikan refreshment kepada masyarakat siapapun nanti yang terpilih, katakanlah mau di kalangan artis atau enggak. Tapi memang saya memang agak sedikit kuat juga ya mengenai proses kaderisasi karena itu sangat penting sekali. Di partai kami juga ada proses walaupun termasuk partai yang baru, tapi mempercepat untuk memberikan sedikit edukasi kepada teman-teman agar nanti ketika insya Allah terpilih punya kemampuan memimpin. Jadi tidak mengecewakan. Saya pikir ini hal yang penting dan masyarakat juga harus menyadari hal ini. Oke, kita nanti akan juga singgung bagaimana membangun capacity building seorang artis sehingga kemudian pantas atau tidak seorang artis ini memperjuangkan suara rakyat begitu di parlemen. CNN Indonesia Prime News akan kembali sesaat lagi. Saya ke Bang Ikram dulu. Bang Ikram, kalau di depan mata kita sudah melihat bahwa partai sudah banyak yang mengambil artis untuk calegnya, berarti ada yang tidak beres dengan partainya atau apa yang Anda lihat dari partainya? Sebenarnya saya lihat memang partai ini diperhadapkan dengan kubangan ya yang disebut PT 4% itu ya. Sehingga kadang perlu juga langkah-langkah yang dalam tanda kutip pragmatis ya untuk bagaimana mendongkrak agar partai selamat dari kubangan itu, lolos parliamentary threshold dan artinya partai itu selamat ya. Namun kan memang saya bilang tadi persoal political hazard ya, bahwa politisi itu kan kompatibel dengan jejak rekam yang baik, kompatibel dengan gagasan. Sedangkan kampanye politik kita tahu kan bukan hanya soal komunikasi politik tapi juga mengartikulasikan kepentingan ya. Sehingga ketika politisi turun di lapangan tidak hanya gimmick politik, namun ada gagasan, ada trust dari publik bahwa dia mampu ya, bahwa dia asosiatif terhadap kepentingan pemilih. Saya pikir itu. Kita coba lihat ada grafis yang tadi Bang Ikram bilang soal PT 4% ini seperti apa, kemudian LSI ini juga menyorot tentang hal ini. Nah ini dia 5 partai potensial lolos PT 4%, ini ada 5 partai yang ya bisa kita katakan partai besar ya, ada PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB dan tentu juga ini masih ada peluang begitu untuk partai-partai lain yang memang dikatakan tidak aman dan kurang aman begitu, tapi yang aman yang ini nih, yang 5 ini. Bagaimana ini kalau Bang Ikram melihat ini? Ya kalau kita lihat ini kan 5 partai ya, 2 dari 5 partai ini kan mendapatkan berkah di pemilu serentak, PDIP dengan Gerindra. Jadi efek ekor jas, capres sangat Pak Prabowo Sandi sangat mengalir ke Gerindra, begitu Pak Jokowi ke PDIP ya. Dan ini memang di banyak negara kayak di Chili memang kalau pemilu serentak pembagian kotel ini nggak proporsional ya. Berarti figur masih ini ya, masih kuat ya? Sebenarnya kalau terlepas dari partai 2 tadi, PDIP dan Gerindra memang tumpuannya di caleg ya. Kenapa kemudian Mbak Oki, Mbak Roslina kemudian harus gencar untuk mengkampanyekan, untuk mendongkrak suara partai. Mbak Oki, bagaimana kemudian memperjuangkan dan meyakinkan pemilih begitu bahwa memang seorang artis atau public figure ini memang layak berada di parlemen dan menyuarakan suara-suara
rakyat, pemilihnya begitu. Bagaimana nanti Iya, strateginya? sebelum saya sampai situ, Mas Freddy, saya mau menyikapi tadi apa yang Mas Freddy katakan bahwa artis menjadi beban partai, begitu ya. Menurut hemat saya itu tidak juga begitu, karena justru artis ini dipilih oleh partai dengan segala pertimbangannya. Dan menurut hemat saya, seseorang kalau dia sudah pernah berhasil di suatu bidang, maka orang itu pasti high achievers. Dan apabila dia masuk ke bidang yang lain, dia pasti mempunyai motivasi, internal motivation yang kuat untuk berhasil juga. Oleh karenanya, tadi kalau pertanyaan Anda mengatakan bahwa bagaimana para artis ini bisa meyakinkan kepada konstituen untuk memilih mereka, menurut saya pasti mereka punya caranya sendiri. Dengan mereka sudah terkenal di bidangnya, menurut saya itu sudah modal sosial yang sangat besar. Tidak lagi perlu melakukan hal-hal yang mungkin masyarakat belum pernah mengenal mereka sama sekali. Hanya saja memang kemudian modal sosial yang sudah besar ini bagaimana dipoles sehingga keglamoran dalam dunia artis itu kemudian bisa menyentuh masyarakat di bawah begitu. Sebetulnya tantangannya itu. Jadi kalau kami atau para artis itu selama ini bekerja di bawah sorotan lampu, kemudian dengan tepuk tangan, maka ketika dia turun, dia harus bisa merendahkan egonya, dia harus bisa melayani masyarakat, mereka justru harus bisa menyoroti lampu sorotnya ke masyarakat gitu, tidak lagi kepada mereka. Bagaimana mereka datang tidak harus telat. Kadang-kadang ada fenomena bahwa karena biasa diagung-agungkan atau dianggap penting di sisi yang lain, maka di lapangan yang satu ini mereka juga mungkin harus hati-hati. Misalnya datangnya telat atau kemudian caranya juga menggurui tapi tidak mendengarkan. Itu tantangan tersendiri. Karena berbicara mengenai dunia panggung dengan dunia di lapangan, menurut saya itu sesuatu yang berbeda begitu. Tapi sekali lagi saya sangat percaya ketika seseorang sudah berhasil di suatu bidang, maka untuk dia masuk ke bidang yang lain, buat dia itu sebetulnya tinggal merubah sedikit saja mindsetnya untuk dia bisa merebut hati pemilih. Berarti ini Bang Ikram ini menampik bahwa kemudian mengusung artis ini ada anggapan bahwa bursa transfer ini juga berlaku di sana, tapi tidak ya. Justru memang ada kapasitas yang dicari oleh partai politik itu ini untuk mengusung si artis ini, begitu ya? Ya, saya meyakini pertama faktor pragmatis elektoral tadi. Walaupun memang tentu ada partai punya standar ya, karena partai juga punya visi partai, maka mereka juga akan menentukan wakil-wakil, calon wakil mereka yang sesuai dengan haluan partai ya. Cuman memang saya lihat memang begini ya, kalau partai yang artis yang terkaderisasi di partai seperti contoh saya yang berikan tadi, memang akan lebih mudah mengartikulasi kepentingan ya. Memang kan artis dengan politisi ini satu tuntutan ya, sama-sama mengejar citra ya. Tapi sama-sama selebritis loh. Sama-sama selebritis. Sama-sama politisi itu sekarang menurut hemat saya, Mas Freddy, Mas Ikram, Mbak Lina, politisi itu sekarang selebritis menurut saya. Dipanggil TV, di bawah sorotan lampu, wawancara, di media sosial yang sangat banyak begitu ya. Selebritas juga. Memang di satu sisi mengejar citra dua-duanya, cuman memang langgamnya kan berbeda. Kalau artis sebelum dia masuk ke politik, langgamnya adalah bagaimana memainkan peran-peran citra itu sesuai dengan skrip yang itu. Sedangkan kalau di politik, artis itu akan merubah menjadi lebih otoritatif ya. Mereka akan memainkan langgamnya bahwa mereka adalah sutradara, mereka mewakili kepentingan. Dan saya itu hanya bisa terjawab dengan proses ya, seperti yang Mbak Oki, Mbak Arsina lewati ya. Mbak Arslina, untuk jadi caleg dari kalangan public figure ini kan memang harus merubah cara pandang dan perspektif seperti Mbak Oki bilang sudah tadi. Pasti, Mas. Dari hingar-bingar entertainment kan begitu, tapi kemudian harus terjun ke politik. Politik kan kita tahu biayanya bukan murah, sedikit, begitu, high cost, high return begitu. Bagaimana nanti ini seorang artis bisa menjawab tantangan-tantangan ini? Ya, seperti dikatakan Mbak Oki tadi, bahwa gini, tidak terlepas bahwa di luar public figure kami adalah bagian dari masyarakat, bahwa kami adalah manusia. Kalau perempuan kami adalah ibu, ya kan? Kami ini adalah istri. Artinya begini, dalam keseharian kami juga melakukan hal-hal yang sama dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Artinya dalam pembelajaran ini kami juga akan belajar lagi dari masyarakat akan memberikan pembelajaran lagi ke kami, jadi bolak-balik. Mas, jadi proses edukasi ini adalah proses panjang buat kami, asal masyarakat juga mau berbenah diri, kita mau berbenah diri untuk melihat bagaimana rekam jejak
kinerja kami. Kan tentunya di antara artis-artis atau teman-teman yang kemudian juga ikut dalam kancah politik ini juga kan punya rekam jejak yang cukup baik. Mungkin juga di bidang-bidang yang lain. Artinya ini juga yang menjadi kemudian modal sosial kami untuk juga ketika kami menjadi pemimpin atau insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya untuk ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini yang mampu kami lakukan. Gitu. Bagaimana? Contoh, kalau saya bicara masalah kepentingan 30% kuota suara perempuan itu, yang lebih tahu adalah perempuan sendiri karena kami adalah pelakunya, Mas. Ya kan? Jadi ini agak sulit kalau diwakili oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, saya lihat banyak juga teman-teman artis perempuan yang kemudian turun dan saya lihat kalau tadi mohon maaf Mas bicara masalah sempitnya waktu kaderisasi, tapi saya yakin semua manusia itu diberikan insting untuk belajar, untuk menjadi lebih baik. Apalagi ketika kamu ditunjuk atau kamu memilih dan menempatkan diri kamu sebagai pemimpin, pasti kami akan menunjukkan moral yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik. Artinya inilah yang nanti akan menjadi modal kamu kepada masyarakat agar masyarakat bisa memilih kamu menjadi the next leader gitu, Mas. Oke. Kita akan break dulu, tapi kemudian saya nanti akan menanyakan bagaimana kemudian setelah nanti nyalek, terus nanti bekerja di parlemen, seberapa besar sih kapasitas atau sumbangsinya untuk bisa memperjuangkan hak-hak yang tadi juga disampaikan di parlemen. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke, seperti yang tadi kita sudah informasikan juga, sudah kita bahas bahwa kemudian setelah artis ini nyalek dan duduk di parlemen, tapi kemudian janji-janji saat kampanye menjadi caleg pun tidak sepenuhnya diterapkan setelah mereka duduk begitu. Bahkan memang kita bisa lihat, tidak bisa kita pungkiri artis-artis yang sekarang duduk di parlemen juga masih melakukan kegiatan keartisannya ini. Ini bagaimana Mas Ikram? Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat kontribusi secara personal caleg ya atau anggota legislatif artis ini memang agak harus perlu banyak waktu ya, karena apa yang diputuskan oleh DPR ini kan kolegial semua gitu, diparipurnakan ya. Namun kalau kita melihat kontribusinya belum terlalu besar ya. Namun saya nggak akan bilang itu karena artis ya, namun proyek legislasi nasional misalnya itu kan belum memenuhi target proyek legislasi nasional itu ya, bahkan jauh dari itu. Artinya kontribusi anggota legislatif belum terlalu besar gitu ya. Apakah itu juga termasuk di dalamnya ada kelompok-kelompok artis ya? Gitu. Mbak Raslina bagaimana menanggapi ini? Kalau kemudian ini pemilih merasa dikhianati begitu setelah dijanji-janjikan akan memperjuangkan suara rakyat, suara pemilih, tapi kemudian juga tidak bisa lepas dari kegiatan keartisannya. Artinya ini tidak tepat janji atau bagaimana? Saya tidak melihatnya seperti itu ya Mas. Saat ini saya lihat kan memang tidak terlalu banyak juga saat ini kalau dari presentasi artis yang sudah duduk menjadi anggota dewan. Tapi artinya mungkin ada 1-2 yang kemudian masih melakukan kegiatan ke publik figurannya. Tentunya dalam batasan waktu yang juga terukur gitu loh, terukur dan tertakar. Artinya gitu mereka tidak melupakan porsi mereka sebagai anggota dewan. Dan saya melihat juga banyak teman-teman artis yang cukup aktif untuk turun gitu ke konstituennya ya, termasuk mungkin Mbak Oki juga termasuk yang cukup rajin gitu untuk menyambangi, untuk mempertanyakan masalah-masalah yang ada. Bahkan kalau Anda melihat presentasi, saya rasa artis lebih banyak positifnya dibanding yang bukan artis. Mohon maaf saya katakan. Nah, kalau tadi dikatakan kenapa mungkin artis belum vokal, mohon maaf ya Mas, mungkin dari pengamat politik mungkin melihatnya seperti itu. Karena gini Mas, memang presentasi masalah posisi kedudukan di DPR pun belum berimbang. Saya belum lihat bahwa banyaknya teman-teman artis yang diberi komposisi strategis untuk mampu menyuarakan suara rakyatnya lebih. Contohnya, mohon maaf ya Mas, di posisi-posisi mungkin seperti katakanlah ketua-ketua komisi, ya mungkin ada 1-2, tapi belum banyak. Artinya gini, kita butuh insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang mampu menyuarakan atau terlepas apakah kami artis ataupun bukan, tadi ada dalam tanda kutip, artinya gini, yang nantinya juga bisa lebih vokal lagi, lebih mampu lagi. Semakin banyak artinya kan semakin bisa menyuarakan apa sih sebenarnya yang diinginkan masyarakat. Jadi kalau saya pikir katanya artis nggak turun, saya pikir tidak seperti itu. Kita melihat kok mereka masih alhamdulillah masih turun ke masyarakat. Mbak Oki yang sudah berpengalaman, apa iya begitu? Memang tidak ada ruang begitu untuk vokal, untuk bersuara jadi, atau bagaimana? Pertama-tama saya mungkin menghimbau manakala seorang artis yang latar belakangnya tadinya artis kemudian dia menjangkut DPR, tolong jangan dilakukan dikotomi lagi antara artis dan bukan artis. Karena ketika seseorang sudah berada dalam parlemen, maka semua sama, mereka adalah legislator. Jadi jangan dilakukan dikotomi tadi. Karena kalau kita misalnya mau menyoroti, ada seseorang yang tadinya bersibuk-sibuk dalam dunia entertainment, jadi anggota DPR,
juga ada pribadi-pribadi yang tadi bersibuk-sibuk di dunia usaha, kemudian dia masuk menjadi anggota dewan begitu kan. Nah, itu ada pengusaha yang juga katakanlah nggak datang rapat juga ada, sibuk dengan usahanya sendiri. Sementara mereka yang pernah jadi artis gitu juga masih juga melakukan hal-hal keartisannya. Jadi memang jangan dilakukan dikotomi tersebut karena bagaimanapun juga yang seperti Mas Ikram katakan, kerja di parlemen itu adalah kerja kolektif begitu. Akhirnya memang kembali kepada komitmen dari pribadi-pribadi itu sendiri. Buat saya pribadi memang seyogianya ketika kita sudah menerima, kita sudah disumpah, kita sebagai anggota DPR, maka ya memang kita ya komit ya, kita menjadi anggota dewan. Dan terkait dengan katakanlah mereka-mereka yang berlatar belakang sebagai entertainer, kemudian belum vokal, itu ada kaitannya menurut hemat saya dengan sistem supportnya. Dalam hal ini adalah pemilihan tenaga ahlinya, pemilihan asisten pribadinya. Banyak memang pribadi-pribadi atau anggota-anggota dewan itu yang tenaga ahlinya itu kemungkinan besar bukan profesional di bidangnya, bisa jadi mungkin saudaranya atau ditunjuk oleh partai, sehingga komunikasi kemudian chemistry antara anggotanya dengan sistem supportnya ini tidak maksimal, sehingga ketika dia melakukan rapat dia tidak bisa bersuara begitu karena memang feedingnya itu tidak diberikan oleh orang yang tepat. Bang Ikram terakhir, apa yang Anda soroti lebih spesifik begitu dengan keberadaan public figure atau artis-artis ini di parlemen? Ya, saya lihat memang kalau para artis sudah masuk di parlemen, memang nawaitunya harus tuntas gitu ya. Karena pertama caleg partai juga menunjuk mereka itu kan dengan niatan yang tentu mampu mewarnai di parlemen ya. Seyogyanya ya ketika sudah di parlemen fokus ya, karena bisa kita katakan kerja politik ini kan kerja mulia ya, di mana dia mendistribusikan keadilan di dalamnya ya. Maka kalau sudah masuk situ ini wilayah pengabdian ya, jangan lagi masih sibuk dengan, walaupun itu hak ya, sibuk dengan wilayah keartisan ya. Dan kedua mengupgrade kapasitas tentunya di bidangnya dengan kontribusi yang konkret, apakah itu bentuk regulasi atau monitoring terhadap lembaga-lembaga negara yang bisa menunjang kinerja-kinerja anggota DPR, saya pikir itu. Singkat dari Mbak Raslina, komitmen apa yang ingin disampaikan nih kalau memang kemudian sudah duduk di parlemen, ingin seperti apa? Narasi mesejahterakan rakyat sepertinya memang sudah cukup umum begitu. Apa lebih spesifik begitu? Dimulai dengan nawaitu yang baik tentunya Mas ya, mengenai terlihat atau tidak terpilih kembali ke yang atas. Yang pasti begini, kalau saya kembali ke tadi masalah kuota 30% suara perempuan itu memang harus kami perjuangkan karena memang sudah diundang-undangkan dan tentunya itu menjadi basic kami dan kami adalah bagian dari sana. Jadi insya Allah saya akan tetap memperjuangkan bagaimana kuota 30% suara perempuan ini bisa kita wujudkan. Kalau Mbak Oki, mungkin lebih spesifik lagi nih karena memang sudah ada pengalaman sebelumnya. Apa komitmennya nanti? Iya, ya saya ingin merubah undang-undang perkawinan sebetulnya Mas Ferdi, yaitu dalam pasal perempuan boleh menikah begitu ya, karena di Undang-Undang Perkawinan tahun 1970 salah satu pasalnya mengatakan perempuan boleh menikah umur 16 tahun. Padahal menurut WHO yang disebut dengan anak-anak itu kalau di bawah 18 tahun. Jadi kalau misalnya ada perempuan umur 17 tahun menikah dan punya anak, itu sebenarnya anak melahirkan anak. Jadi harapan saya kalau memang izin dari Allah Subhanahu wa taala saya duduk kembali, itu salah satunya. Tapi sekali lagi dengan judul kita pada malam hari ini, caleg artis tidak efektif raup suara, menurut hemat saya bisa efektif begitu. Berikanlah mereka waktu begitu, dan Nasdem sendiri melakukan kaderisasi yang luar biasa. Ketika rancangan undang-undang permusikan rame begitu, kami semua para artis dipanggil, Mas Ikram, diberikan feeding begitu bagaimana melihat undang-undang tersebut. Jadi iya memang sekali lagi kaderisasi, peran partai itu memang sangat menentukan apakah caleg artis ini bisa efektif untuk mendukung suara bagi para partai tersebut. Oke, nanti juga kita akan lihat bagaimana kemudian peluang-peluang lain artis ini bisa bekerja dengan maksimal di parlemen. CNN Indonesia Prime News akan kembali saat lagi. Kita kembali ke dialog kita. Saya tertarik bertanya ke Bang Ikram, ada tidak LSI melihat kemudian bagaimana caleg ini komit begitu, peduli dengan dapilnya masing-masing.
ada tidak survei khusus begitu bahwa kemudian persoalan dasar yang ada di dapil ini adalah persoalan yang diusung nanti, yang diperjuangkan, tapi kemudian di masa reses bahkan ada yang tidak datang menyapa konstituen atau hanya sibuk dengan urusan keartisan. Bagaimana LSI melihat ini? Ya, memang kalau kita menilai persepsi, kan di survei kan kita bisa lihat persepsi. Ya. Memang persepsi tentang anggota legislatif, mohon maaf sebelumnya, kurang baik ya di tingkat pemilih ya, karena banyak yang melihat belum memperlihatkan kinerja dengan baik. Ya. Namun kan kalau kita bagi secara parsial, ada anggota-anggota DPR juga yang bahkan ketika pemilihan keduanya dipilih 300 pemilih, 300.000, 200.000 pemilih, karena memang dia punya kontribusi dalam memperkuat politik anggaran untuk daerah. Ya. Saya pikir itu yang mungkin bisa. Sisanya kan memang yang dilakukan di legislasi itu kan untuk kepentingan nasional ya, kepentingan yang lebih besar, sehingga memang jangkauan anggota legislatif harus dinilai kinerja proyek-proyek legislasi nasional ataupun kegiatan-kegiatan nasional itu. Untuk daerah mungkin politik anggaran. Oke. Mbak Roslina melawan persepsi ini bagaimana nanti? Mohon maaf ya Mas, kalau saya sih nggak sepenuhnya setuju ya Mas ya, karena memang kalau kita tadi melihat, karena kita bicara artis kan, katanya caleg dengan tema kita ini caleg artis tidak efektif itu untuk meraih suara, apalagi ketika duduk. Saya melihat bahwa bahkan dengan persentase yang cukup kecil tadi teman-teman artis yang ada di anggota dewan sekarang, saya melihat bahkan banyak juga artis kemudian menjadi incumbent kembali gitu, artinya pertahanan yang artinya ada kepercayaan masyarakat dong ketika mereka dipilih kembali, artinya mereka melakukan kinerja yang terukur juga gitu kan, terlepas apakah kemudian sebagian mohon maaf pengamat politik melihatnya kinerjanya baru sekecil apapun, tapi ini sudah membuktikan bahwa ketika keterpilihan, contoh Mbak Oki juga berapa kali terpilih, artinya ini kan ada kepercayaan masyarakat, artinya ada kinerja baik yang dilakukan oleh teman-teman artis yang sudah duduk di sana. Yang saya sampaikan bukan cuma artis, tapi agregat DPR, persepsinya memang pemilih belum melihat kontribusi yang baik, di mana masih ada sekitar kurang lebih 40% ya yang menganggap udah baik, 50 sekian persen menganggap belum baik. Oke. Berarti tergantung individunya ya Mbak Oki ya berarti ya? Iya, memang sangat tergantung individunya, dan sebetulnya ketika kita bisa menyuarakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, menurut hemat saya ya, itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri begitu. Kalau jadi artis, kalau saya lihat kebahagiaannya adalah atau prestasinya adalah ketika dia bisa tampil sebagai dirinya sendiri, begitu ya, tanpa memikirkan kepentingan orang banyak. Paling yang dipikirkan adalah kepentingan sutradara atau kepentingan produsernya atau kepentingan desainernya. Tapi manakala dia sudah duduk menjadi anggota DPR, seperti saya katakan tadi, dia harus bisa men-switch mindsetnya, dan kebahagiaan itu atau kesuksesan itu justru ketika dia bisa terlibat dengan isu-isu sosial. Dan sekali lagi makanya peran tenaga ahli itu sangat penting, karena kami yang berangkat dari entertainer begitu kan, pantasnya kan tidak mempunyai informasi yang aktual, tidak mempunyai informasi yang akurat begitu mengenai isu-isu sosial. Jadi tenaga ahli itu sangat penting. Jadi ketika tenaga ahlinya bukan orang yang tepat, tidak menguasai bidang di mana komisi kita ditempatkan, maka pasti yang bersangkutan tidak akan bunyi. Tapi bunyi gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak hanya artis saja. Banyak juga profesi-profesi lainnya, entah itu pengusaha, itu juga tidak bunyi gitu ketika di DPR. Berarti memang tergantung bagaimana individunya bekerja dan juga komitmen yang ingin dibangun begitu ya, dan kita berharap memang public figure ataupun artis-artis ini juga tidak hanya mengandalkan popularitas semata begitu ya, ada intelektualitas yang juga akan dipertaruhkan di sana. Jangan 4D katanya Mas. Duduk diam dengar bunyi. Jangan sampai begitu ya. Oke, baik Mbak Roslina Rezin, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Bang Ikram, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Mas. Dan dialog tadi juga sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini, dan ulasan mendalam tentang politik, hukum dan keamanan dapat Anda terus simak di CNN Indonesia Prime News. Saya Ferdi Ilyas, terima kasih. Sampai jumpa.